Alhamdulillah Al-Faqir menuntut ilmu di Mesir dan Alhamdulillah juga sudah berinteraksi dengan banyak orang dari seluruh dunia karena memang saya kelahiran sana. Dan ada satu hal yang sangat unik di Mesir. Saya hari ini ceritakan, teman-teman kalau ada yang ke Mesir bisa praktekkan dan coba sendiri. Dan hal ini bukan hanya di Mesir tetapi di hampir semua negara Arab. Pergi misalnya ke negara seperti Yaman dan jalan seperti biasa, di jalan kaki, kemudian pas ketemu anak kecil yang umurnya mungkin 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, tanya dia, "Ish aslak ya? Kamu asli mana? Kamu dari suku apa? Kamu dari keturunan apa?" Antum bakal terkejut dengan jawabannya. Anak kecil umur 8 tahun, umur 10 tahun ini hafal silsilah nasabnya. Mulai ayahnya sampai Nabi Ismail, teman-teman. Masya Allah, hafal siapa ayahnya, siapa kakeknya, siapa buyutnya, siapa kakeknya, sampai Nabi Ismail. Luar biasa, Masya Allah. Kok bisa ya teman-teman, anak kecil di negara Arab hafal semua itu? Kadang-kadang nama buyut aja kita nggak tahu, betul kan? Dan ini sebenarnya hal yang sangat wajar, karena ada tradisi di negara Arab, Arab Saudi, Yaman maupun Mesir, yang namanya ilmu ansab, ilmu nasab. Ini salah satu ilmu yang sangat canggih dan sangat modern di negara Arab. Kalau misalnya Jerman ilmu fisika, Amerika ilmu ini, kalau negara Arab itu ilmu nasab, ilmu ansab. Ilmu ini di sana benar-benar ada ahlinya, ada pakarnya. Sampai di negara seperti Mesir ini ada lembaga pemerintah yang namanya Darul Wathaiq Al-Misriyah. Orang Mesir bisa pergi ke sana, warga Mesir pergi ke Darul Wathaiq Al-Misriyah itu dan bertanya, "Saya tidak tahu kakek saya yang ke-8 itu siapa." Jadi nanti Darul Wathaiq melakukan pencarian dan ketemu kakek ke-8 kamu ini fulan, datang dari negeri ini, atau memang mungkin pribumi Mesir seperti ini. Kemudian di Darul Wathaiq Al-Misriyah itu juga warga Mesir bisa dikasih silsilah nasabnya sejak 700 tahun, sejak 800 tahun dan sebelumnya juga. Dan dikasih syajaratul ailah, pohon keluarga, ya, siapa ayah, siapa kakek, kakek ini punya berapa anak, punya berapa istri, punya berapa saudara, semuanya dijelaskan dan semuanya tertulis dan tersimpan di Darul Wathaiq Al-Misriyah. Dan Darul Wathaiq Al-Misriyah itu ada juga di Turki, bukan hanya di Mesir. Al-Faqir Muhammad Al-Fuli sendiri tahu kakeknya yang dari 700 tahun itu siapa, jejak hidupnya seperti apa, datang dari negara mana, istrinya siapa, anaknya siapa. Saya tahu semua informasi ini. Ini sudah hal yang sangat wajar di sana. Bahkan di Arab Saudi dan di Yaman lebih keren, lebih detail, lebih teliti lagi. Di sana ada dari tokoh masyarakat yang namanya pakar ahli nasab. Dia itu kalau misalnya ada perselisihan, dia didatangkan, kemudian ditanya, ini anak siapa, ini istri siapa, ini keponakan siapa, ini sepupu siapa. Dia tahu semuanya, kenal satu persatu. Cerita yang Al-Faqir sampaikan sekarang ini kesimpulannya bahwa ilmu nasab ini adalah ilmu yang mu'tabar, yang ada ahlinya, yang ada pakarnya, yang ada detailnya. Makanya para ulama mengatakan, "Man takallama fi ghairi fannihi ata bil ajaib." Barang siapa yang berbicara, yang membahas ilmu yang bukan ilmunya, bidang yang bukan bidangnya, maka dia akan memunculkan banyak keanehan. Dan itulah yang terjadi dalam masalah habaib yang sempat viral beberapa minggu dan beberapa bulan yang lalu. Banyak orang yang muncul di sosmed yang membahas soal silsilah nasab habaib. Banyak orang di antaranya juga yang saya sendiri kenal secara pribadi, kenal secara langsung, yang saya hargai dan saya hormati sebagai teman. Tetapi ini bukan bidangnya, makanya pembahasan mereka itu sangat aneh dan sangat tidak masuk akal, karena memang ini bukan ilmunya, ini bukan bidangnya, ilmu nasab. Sampai wallahi kadang-kadang sambil saya melihat itu, saya sedikit ketawa, bukan karena merendahkan, tetapi karena apa yang dibahas ini benar-benar tidak masuk akal. Kalau misalnya ingin membahas ilmu nasab, ilmu ansab, ya boleh saja, tetapi mohon maaf, pergi ke Arab ke sana 3 bulan, 4 bulan, 1 tahun, pelajari ilmu nasab dari pakarnya, dari ahlinya, baru membahas dan baru meragukan nasab orang lain. Bukan membahas tanpa ilmu dan terlanjur dalam dosa
qazf, dalam dosa caci maki. Dan ini sebuah pembukaan untuk menjawab pertanyaan, apakah habaib di Indonesia itu benar keturunan Rasulullah, benar punya silsilah nasab yang tersambung langsung ke Rasulullah atau tidak. Baik ya syabab, untuk menjawab pertanyaan ini saya juga ada satu cerita yang insyaAllah kesimpulannya bisa menjawab semua pertanyaan kita ini. Alhamdulillah, yani kakek saya di Mesir, kakek Al-Faqir Muhammad Al-Fuli itu termasuk orang yang bisa dibilang tokoh masyarakat dan atau bisa dibilang pejabat penting atau bisa dibilang saya nggak tahu istilahnya apa, tetapi pokoknya di tempat kerja beliau sangat disukai orang, beliau sangat terkenal dan sangat dihormati dan sangat dihargai oleh orang-orang sekitar. Ini bukan sombong ya, ini saya cuma menjelaskan tanpa memberi detail biar juga menjaga privasi keluarga di Mesir. Jadi setelah kakak meninggal dunia, saya pas umur mungkin 10 tahun, 11 tahun, kurang ingat, pokoknya masih kecil, saya sempat ke tempat kerja beliau, di mana beliau itu sangat terkenal ya. Saya iseng main ke sana, saya mau lihat-lihat saja. Pas saya mau masuk, kemudian ditanya oleh satpam, kamu ini siapa? Saya menjawab, saya Muhammad Al-Fuli, kakek, cucu Fulan Al-Fulani. Masya Allah, satpamnya terkejut dan satpamnya sangat senang. Langsung dikasih tempat duduk, langsung dikasih makanan, langsung dikasih minuman. Masya Allah, luar biasa. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, pemimpin baru tempat tersebut yang umurnya 60-an, yang juga merupakan orang yang sangat terhormat, yang juga merupakan tokoh masyarakat, dia turun dari kantornya untuk menyapa anak kecil yang umurnya 10 tahun dan tanya kabarnya. Luar biasa ya syabab. Ternyata pemimpin yang baru itu merupakan muridnya kakek saya. Kira-kira kenapa dia melakukan seperti itu? Kira-kira kenapa orang umurnya 60-an yang Masya Allah punya jabatan yang sangat tinggi datang turun dari kantornya dan menyapa, menghormati anak kecil yang umurnya 10 tahun? Jawabannya dengan sederhana, karena dia mau membalas kebaikan kakek dengan memuliakan, menghormati, menghargai keturunannya, dengan memuliakan cucunya. Satu pertanyaan lagi, apakah pemimpin tersebut sebelum menyapa saya, apakah dia berhenti dan bilang, oh, kamu yakin kamu ini keturunan guru saya? Kamu yakin kamu ini keturunan beliau? Kamu mana buktinya kalau kamu keturunan guru saya? Dia nggak melakukan ini karena dia tahu kalau dalam Islam ini hukumnya haram. Haram hukumnya kita meragukan nasab seseorang. Ini dosa yang tidak kecil, teman-teman. Dalam agama Islam, jika ada satu orang yang mengaku misalnya dari keturunan si fulan, dilarang kita mengingkari, terima saja. Tetapi di waktu yang sama, ada ancaman yang sangat berat buat orang yang mengaku dari sebuah keturunan, tetapi ternyata mereka bukan dari keturunan tersebut. Ada ancaman yang lebih berat lagi dan dosa yang lebih besar lagi. Rasulullah bersabda, "Man idda'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi, fal jannatu 'alaihi haram." Barang siapa yang mengaku bernasab ke selain ayahnya dan dia tahu kalau ini bukan ayahnya, maka surga diharamkan atasnya. Surga diharamkan baginya ya teman-teman. Ancaman yang sangat berat. Rasulullah bersabda, "Laisa min rajulun yadda'i ila ghairi abihi wa huwa ya'lamuhu illa kafar." Barang siapa yang mengaku bernasab ke selain ayahnya dan dia tahu kalau ini bukan ayahnya, maka dia kafir, keluar dari golongan muslimin. Subhanallah ya syabab, ancaman yang sangat keras. Tetapi kalau diperhatikan, konsekuensinya di akhirat, bukan di dunia. Misalnya tidak masuk surga, misalnya kafir, semuanya konsekuensinya di akhirat, bukan di dunia. Kalau kita di dunia, kita tidak berhak meragukan nasab seseorang. Kita tidak berhak mengatakan kepada seseorang, nasab kamu bermasalah, buktikan. Karena ini termasuk caci maki, termasuk qazf, dan ada dosanya. Jika kita merasa kalau dia itu misalnya berbohong, tinggal diam saja, terima saja. Sudah, nanti di akhirat semuanya akan jelas. Mungkin ada yang akan bertanya, berarti Ustaz, kita tidak boleh menanyakan nasab habaib di Indonesia, betul kan? Jawabannya, menurut saya, menurut Al-Faqir,
tidak boleh dan tidak penting dan tidak bermanfaat jika kita menanyakan nasab siapapun. Tetapi untuk mengantisipasi masalah tersebut, keturunan Rasulullah di setiap negara yang mereka kunjungi, mereka mendirikan lembaga, yayasan untuk memverifikasi, untuk mengecek nasab silsilah setiap orang yang mengaku kalau dia dari keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang yang mengaku hal tersebut dicek oleh yayasan yang mereka dirikan itu. Kira-kira dia benar, jujur atau bohong. Kalau di Mesir misalnya namanya Niqabatul Ashraf. Kalau ada yang keturunan Rasulullah, pasti dia punya karneh, punya kartu dari Niqabatul Ashraf tersebut yang isinya betul orang ini dari silsilah nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita di Indonesia ada Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Ar-Rabitah Al-Alawiyah ini fungsinya kalau benar Habib, benar nasabnya tersambung ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti punya surat, punya buku, punya karne dari Ar-Rabitah Al-Alawiyah. Karena Niqabatul Ashraf di Mesir dan Ar-Rabitah Al-Alawiyah mendatangkan pakar ilmu nasab, ahli ilmu nasab yang bisa menentukan ini anak siapa, ini kakek siapa, kakek nomor berapa yang pindah dari misalnya dari Yaman ke Indonesia dan seterusnya. Pakar ahlinya yang menentukan, sebagaimana jika dokter menentukan sebuah obat yang kita harus makan, kita tetap makan walaupun kita tidak tahu bahan obat ini apa, efek samping obat ini apa, walaupun kita tidak tahu setiap bahan itu positifnya apa, negatifnya apa, kita tidak tahu, tetapi kita tetap makan karena obat ini dikasih oleh ahlinya, pakar ilmu kesehatan. Dalam contoh soal nasab ini, juga nasab ditentukan oleh ahlinya, oleh pakar ilmu nasab. Maka kita tidak boleh meragukan kalau kita tidak punya ilmu dalam soal nasab ini. Jadi ya syabab, solusinya mudah untuk mengetahui ini Habib atau bukan. Jika terdaftar dalam Rabitah Alawiyah, maka dia 100% Habib. Tidak ada keraguan dan tidak boleh ada yang meragukan karena dia dapat sertifikat, dapat pengakuan dari pakar ilmu nasab bahwa dia keturunan Rasulullah. Tidak ada keraguan dan tidak boleh ada yang meragukan. Ya syabab, dalam cerita yang Al-Faqir Muhammad Al-Fuli tadi sampaikan, orang yang jabatannya tinggi itu yang umurnya 60-an menghormati dan menghargai anak kecil yang umurnya 10 tahun karena kakek anak kecil tersebut, yaitu saya waktu itu, merupakan guru pejabat tersebut. Masa kita tidak menghormati cucu dan keturunan dan anak guru kita semua? Cucu orang yang membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam, cucu orang yang mengajarkan kita Islam, cucu orang yang akan mensyafaatkan kita di hari kiamat, cucu orang yang menyebut kita dengan ahbabi, para kekasih saya. Masa kita tidak menghormati cucunya? Masa kita meragukan nasab cucunya? Masa kita menyakiti beliau dengan omongan yang seperti ini? Masa kita menyakiti anaknya, keturunannya dan cucunya dengan meragukan nasabnya? La ilaha illallah. Ya syabab, orang itu dihormati karena 3 hal. Setiap orang di dunia itu dihormati karena 3 hal. Semakin dia menguasai 3 hal tersebut, maka semakin dia dihormati. Yang pertama adalah akhlaknya. Jika akhlaknya mulia, dia dihormati orang. Yang kedua adalah ilmunya. Jika dia berilmu, maka dia akan dihormati orang. Yang ketiga nasabnya. Jika dia misalnya merupakan anak teman dekat kita atau anak misalnya guru kita, maka kita akan menghormati dia. Mungkin ada yang akan bertanya, mohon maaf Ustaz, kadang-kadang saya lihat di YouTube atau di dunia nyata ada beberapa orang yang habaib yang mohon maaf akhlaknya tidak seperti kakeknya. Mohon maaf melakukan hal yang tidak boleh dilakukan. Ini bagaimana Ustaz? Ini jawabannya dengan sederhana. Masih ingat 3 hal yang saya baru sebutkan ini? Akhlaknya, ilmunya, dan nasabnya. Jika orang itu yang mohon maaf akhlaknya kurang, dia itu akhlaknya misalnya tidak dapat, ilmunya tidak dapat, tetap dapat nasabnya, maka kita tetap menghormati dia karena nasabnya, bukan karena akhlaknya, bukan karena ilmunya. Tetapi kalau misalnya kita ketemu Habib yang akhlaknya dapat,
yang ilmunya dapat, yang nasabnya dapat, maka ini wajib dihargai, wajib dihormati, wajib dimuliakan. Karena bisa menjadi guru sekaligus murabbi. Jadi kita menghormati, tetapi yang penting tanpa ghulu, tanpa berlebihan. Menghormati tanpa ghulu, menghargai tanpa ghulu. Karena penyakit kita umat Islam di zaman ini adalah ghulu, berlebihan dalam segala hal. Kalau suka, sangat suka. Kalau benci, sangat benci. Padahal Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ahbib habibaka hunan ma, asa an yakuna baghidaka yawman ma, wa abghid baghidaka yawman ma, asa an yakuna habibaka yawman ma. Cintailah orang yang kau cintai seperlunya, karena bisa jadi dia menjadi musuhmu suatu hari. Dan bencilah orang yang kau benci seperlunya, karena bisa jadi dia menjadi orang kekasihmu, orang yang kau suka suatu hari. Ini masalah kita teman-teman, masalah umat kita di zaman ini, yaitu ghulu, berlebihan, makan berlebihan, minum berlebihan, main HP berlebihan, nongkrong berlebihan, pamer harta dan kekayaan berlebihan, suka berlebihan, benci berlebihan. 50% dari masalah kita akan hilang jika kita menghindari sifat ghulu, sifat berlebihan ini. Jadi ya syabab, kesimpulan dari kajian hari ini insyaallah sangat sederhana. Yang pertama, kita tidak boleh meragukan dan membicarakan nasab seseorang kalau kita tidak menguasai ilmu nasab, sebagaimana kita tidak boleh membicarakan dan memberi nasihat dan merasa tahu semua dalam soal ilmu kesehatan dan obat-obatan kalau kita tidak menguasai ilmu kedokteran. Bahkan dalam undang-undang, kalau kita memberi nasihat atau masukan terkait kesehatan dan ternyata nasihat ini merugikan dan kita bukan ahli kesehatan, ini bisa dipidana. Setiap orang itu ada bidangnya. Ihtarimul takhassus, wajib menghormati bidang masing-masing. Yang kedua, meragukan nasab seseorang itu termasuk dosa dalam Islam. Jadi ayo kita menghindari dosa tersebut. Dan termasuk dosa juga, bahkan lebih besar dosanya, untuk mengaku dari sebuah keturunan, dari sebuah keluarga, tetapi kita ternyata bukan dari keluarga tersebut. Tetapi ini konsekuensinya di akhirat nanti, di hari kiamat. Di dunia, selama kita masih di dunia, kita tidak boleh meragukan nasab siapapun. Nomor 3, semua orang itu dihormati karena 3 hal. Karena akhlaknya, karena ilmunya, karena nasabnya. Jika dia menguasai satu saja, kita hormati juga. Jika dia menguasai 2, kita lebih hormati, lebih hargai. Apalagi kalau dia menguasai 3, pasti dia orang yang kita bisa mengambil ilmunya, mengambil akhlaknya. Masya Allah. Yang keempat, awas dari ini, awas dari lidah ya syabab. Karena lidah ini bisa membawa kita ke surga kalau kita banyak berzikir, kalau kita banyak bicara yang baik, kalau kita banyak baca Al-Quran. Dan na'udzubillah, bisa membawa kita juga ke neraka kalau kita meragukan nasab fulan, kalau kita membicarakan kejelekan dan keburukan fulan. Na'udzubillah, na'udzubillah. Semoga insyaAllah kajian hari ini bermanfaat dan mudah dipahami. Semua pertanyaan, semua kritik, semua masukan dipersilahkan. Yang penting dengan bahasa yang sopan, bahasa yang tidak menyinggung siapapun. Tidak boleh kita memberi kritikan yang mengandung misalnya caci maki, yang mengandung bahasa yang kasar, yang mengandung hal yang menyinggung orang atau kelompok. Dan komentar-komentar yang seperti ini akan dihapus oleh tim. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.